Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kali ini untuk pelajaran balaghah kelas 12 IIK saya buatkan rangkuman yang penting-penting saja. Di situ ada di halaman 19 mulai yang penting sampai nanti halaman 34. Ini rangkuman saya ada 2 lembar. Ini gantinya papan tulis, biasanya saya menerangkan pakai papan tulis. Jadi ini cara saya. Pertama, langsung saja kita akan membahas pengertian balaghah sama fasohah. Tulisannya fasaha. Balaghah menurut bahasa itu adalah mengenai sasaran. Kalau menurut istilah, menyampaikan makna yang tinggi secara jelas dengan ungkapan yang jelas dan fasih. Jadi pemahamannya balaghah itu orang berbicara itu mengenai sasaran sesuai yang diinginkan, tidak banyak bulat, tidak banyak kata tapi nggak mengenai sasaran, itu namanya nggak balaghah. Sudah, kemudian lanjut ke yang kedua, fasohah. Fasohah itu menurut bahasa jelas dan terang. Menurut istilah, kecermatan dalam memilih kata atau kalimat. Jadi fasohah itu dalam menentukan kata yang dipakai itu jelas, terang, dan dia itu cermat, tidak sembarangan pilih kata. Itu fasohah. Sekarang mengenai tasbih itu nanti saya akan terangkan rukun-rukun tasbih, musyabbah, musyabbabih, wajhu syibih, adatu tasbih. Dan jenis tasbih ada 2, tasbih mufrad, tasbih tamsil. Kali ini saya akan mendetailkan balaghah sama fasohah dulu untuk video yang pertama ini. Untuk yang tasbih dan jenisnya nanti video kedua. Sekarang untuk yang balaghah, ada tambahan dari saya. Kalam baligh adalah kalam yang sesuai dengan tuntutan keadaan serta terdiri dari kata yang fasih. Jadi kalam itu cocok dengan keadaan orang yang akan diajak bicara. Kalau orangnya ngeyel, berarti cara bicaranya harus ditambahi tekanan supaya tidak ngeyel lagi. Nah, itu namanya sesuai keadaan. Kalau orangnya manut, tidak perlu pakai tambahan yang keras. Pakai kata inna. Contoh ya, inna itu sesungguhnya. Nah, itu untuk orang-orang yang tidak percaya perlu inna. Tapi kalau orang yang sudah percaya tidak perlu. Nah, ini contoh dari buku atau kitab yang kita pelajari, ada di situ Muhammad Sayyidul Kaunaini wasaqalaini wal fariqaini min arabin wa min ajamin. Ini kata-kata ini Nabi Muhammad adalah junjungan alam dunia dan akhirat dan alam jin dan dari golongan Arab, golongan Ajam. Kalimat ini adalah kalam yang balik. Kenapa? Kalimat ini sudah cocok dengan tujuan dari orang yang bicara, yaitu Nabi Muhammad, orang yang mulia. Jadi untuk menyanjung Nabi Muhammad, sehingga diucapkan kata-kata yang seperti itu bagusnya. Kalam ini balik sekali karena kata yang dipakai itu sangat indah. Kemudian yang kedua ada istilah mutakalim balik di situ di kitab ya. Itu maksudnya adalah kepandaian seseorang. Mutakalim itu kan orang yang berbicara, berarti orang itu punya kepandaian menyusun kata-kata yang balik, indah, tepat, sesuai keadaan, waktu, dan tempat. Mutakalim balik. Jadi orang itu pandai sekali memilih kata. Kalau waktunya orang itu sedang perlu menyanjung, berarti dia pakai kata sanjungan yang indah. Kalau orang itu ingin sedang menjelaskan dengan sejelas-jelasnya, dia pakai tekanan-tekanan kata, mungkin pakai inna atau yang lainnya. Itu namanya pilihan atau orang yang pandai dalam memilih kata, namanya mutakalim balik. Ya, itu mengenai rangkuman yang berikutnya. Itu tadi bab
balaghah. Sekarang bab fasohah. Fasohah itu hubungannya sangat erat dengan balaghah. Sebab apa? Salah satu syarat dari kalam balik adalah harus fasohah. Jadi hubungannya erat sekali. Untuk itu kita harus tahu kriteria fasohah. Nanti ada soal nomor 5 halaman 34. Itu ada cari kata yang tidak fasih di bawah ini dan alasannya. Nah, di sini nanti kamu harus memakai alasan-alasan A, B sama C ini untuk menjawab soal nomor 5 halaman 34 nanti. Kriteria fasohah. Jadi di dalam soal nanti semuanya itu soal tidak fasih semuanya. Kamu disuruh mencari kata yang tidak fasih dan tentukan alasannya. Ini harus kamu pahami betul karena di sini ada banyak kesulitan, perlu penelitian khusus. 1. Kalimat itu disebut fasohah. 1. Kalau tidak bertentangan dengan kaidah nahwu dan shoroh. Nah, kamu harus punya ilmu nahwu yang banyak, ilmu shoroh juga harus banyak, baru bisa menentukan mana sih kata yang tidak cocok dengan nahwu shoroh. Seperti ini, ana musta'didun fi adail imtihan. Saya siap melaksanakan ujian. Kamu teliti tulisannya satu persatu. Yang salah yang mana? Kalau kamu nggak punya ilmu nahwu dan shoroh yang banyak, nggak bisa menyalahkan. Nah, kita lihat dari ilmu shoroh ada yang salah, musta'didun. Itu harusnya musta'idun. Karena di ilmu shoroh ada itu ista'adda, yasta'idu, ditasrif terus sampai ketemu isim fa'il musta'idun. Nah, itu ilmu shoroh, baru tahu. Yang kedua, ilmu nahwu. Contoh, dhahaba Aisyah ilal madrasah. Ayo, yang salah yang mana? Kalau menurut ilmu nahwu, Aisyah perempuan pakai dhahaba betul apa salah? Salah. Di situ salahnya ilmu nahwu tidak diterapkan. Kalau Aisyah perempuan harusnya dhahabat. Nah, datanya ini kata yang seperti ini tidak fasohah karena dalam ilmu nahwunya salah. Jadi kamu harus punya ilmu nahwu dan shoroh yang banyak. Kedua, yang termasuk kata fasohah itu kata yang dipilih sesuai dengan maksud pembicara. Nah, maksud dan tujuan pembicara itu apa? Itu juga pakai ilmu tafsir nanti. Tafsir, jadi harus punya ilmu tafsir. Contoh, alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa pakai alhamdu? Segala puji. Padahal kata puji, pujian itu ada banyak bahasa Arabnya. Al-madahu juga pujian, as-sana'u juga pujian. Kenapa kok pakai alhamdu? Nah, itu ada ilmunya, ilmu tafsir namanya. Ternyata di situ dijelaskan alhamdu itu gunanya pujian untuk orang lain. Sedangkan al-madhu sama as-sana'u itu pujian untuk diri sendiri dan orang lain. Jadi ada kata diri sendirinya ini, sehingga nggak pantas dipakai untuk alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Jadi kalau untuk Allah yang cocok adalah alhamdu. Itu istimewanya pemilihan kata. Jadi harus tepat, harus menguasai ilmu tafsir. Yang berikutnya C, kata yang disebut fasohah harus tidak asing, tidak sulit diucapkan di lidah. Nah, seperti kata taka ka, asing enggak di telingamu? Pernah dengar enggak? Enggak pernah. Ini dipakai untuk makna berkumpul. Nah, ini tidak fasih kata ini. Padahal yang kita sering tahu bahasa Arabnya berkumpul adalah ijtama'a. Nah, kamu akan tahu bahwa ini kata yang tidak fasih karena sering tidak dengar, sulit diucapkan lidah. Al-bu'aku artinya awan. Nah, yang kita dengar sering adalah as-sahab. As-sahabah itu yang kita sering dengar. Jadi ini asing semua. Nah, asing dan tidak asing itu harus sering membaca bahasa Arab dan sering mengartikan, membaca, membuka tulisan Arab. Itu ilmunya. Jadi
untuk mengetahui fasoha atau enggak itu ada 3 ini, ada 3. Kamu harus tahu ilmu nahwu, ilmu shorof, ilmu tafsir, dan sering membaca bahasa Arab. Yang berikutnya, untuk mendetailkan nomor yang B ini, untuk tahu mana sih kata yang cocok dengan pembicara, maka kita telaah satu persatu, namanya telaah fasoha. Di kitab ada ini rangkuman dari kitab. Telaah fasoha, di sini saya tulis di sini sebab ini ada hubungannya dengan B. Nah, tadi kan cuma alhamdulillah saja yang kita bahas. Lihat, ternyata banyak. Telaah fasoha, 1 mengenai pemilihan isim. Nah, tadi alhamdulillah sudah saya bahas bahwa ada rahasia di kata alhamdulillah. Ternyata apa? Alhamdulillah itu pujian untuk orang lain. Di sini adalah lillah, Allah, ini orang lain. Sedangkan kenapa nggak pakai al-madahu? Ini pujian untuk diri sendiri dan orang lain. Diri sendiri nggak cocok untuk lillah. As-sana'u kenapa nggak dipakai? Karena ini pujian untuk diri sendiri dan orang lain tapi diulang-ulang. Ini juga nggak cocok untuk lillah. Jadi ini rahasia kenapa nggak dipakai. Yang kedua, pemilihan fi'il. Nah, kita lihat dalam surat Al-Maidah ayat 3. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati. Ini ada rahasianya. Kenapa pakai akmaltu? Kenapa pakai atmamtu? Padahal sama-sama artinya itu akmal juga sempurna, atmam juga sempurna. Kenapa akmaltu kok gandeng sama dinaku? Atmamtu gandeng sama nikmati, ada rahasianya. Pemilihan kata itu dalam ilmu tafsir ya. Di sini saya tulis ternyata akmal itu bermakna menyempurnakan keadaan yang sebelumnya itu sudah sempurna. Yang dimaksud kata dinaku. Jadi agama Islam waktu itu sudah sempurna ketika turun ayat ini, maka pakai akmala. Sedangkan atmamtu, kenapa pakai atmamtu gandeng sama nikmati? Karena atmama itu bermakna menyempurnakan keadaan yang sesuatu itu belum sempurna keadaannya. Yang dimaksud nikmati, maka gandengannya nikmati. Kenapa nikmat kok dianggap tidak sempurna? Kamu lihat manusia selalu merasa tidak sempurna dengan nikmat yang diberikan Tuhan. Sampai kapanpun tidak pernah merasa cukup. Maka itu digandengkan dengan atmam sangat cocok. Karena atmam untuk sesuatu yang tidak sempurna sebelumnya. Nah, itu rahasianya tentang fi'il. Sekarang rahasia tentang mufrad dan jamak. Di Al-Quran ada surat Al-Mu'minun 23. Wahwalladzi ansha'akumus sam'a wal absara wal af'idata qalilan ma tashkurun. Lihat kata ini, aneh kan? As-sam'a mufrad, absara jamak, af'idah jamak. Kenapa kok beda? Harusnya kan sama, jamak semua. Ini ada rahasianya dalam ilmu tafsir. Ternyata as-sam'a itu dipakai mufrad, tidak jamak, karena artinya sam'a pendengaran. Pendengaran itu maksudnya bisa terdengar bunyi itu tanpa batas. Ada pembatas apapun, suara tetap terdengar. Dimanapun, kapanpun, tanpa pembatas tetap terdengar. Ada pembatas juga terdengar. Jadi hanya cukup mufrad saja. Kata-kata mufrad satu aja cukup. Tapi absara, lihat, absara pakai jamak. Kenapa? Artinya kan penglihatan. Penglihatan itu tidak bisa terlihat benda jika ada pembatas. Kamu lihat sesuatu kalau dibatasi, pasti tidak terlihat. Jadi dia tidak bisa seperti sam'a. Untuk itu absara dijamakkan. Af'idah juga gitu. Artinya hati. Hati itu berubah-ubah, tidak pernah tetap, kadang senang, kadang susah. Nah, karena seperti itu keadaannya, maka perlu dijamakkan. Nah, ini rahasia kapan mufrad, kapan jamak. Ada pemilihan kata tertentu karena keadaan tertentu. Itu fasoha. Yang berikutnya adalah pemilihan adat. Adat syarat. Nah, adat syarat masih ingat? Yaitu idza. Nah, ada idza, ada in.
ini ada surat Al-A'raf 131. Faida ja'at humul hasanatu qalu lana hadhihi wa in tusibhumus sayyi'ah yatayyaru bi Musa wa ma'ahu. Ada kata apa di sini? Idza, ini in. Ini namanya adat syarat. Kenapa idza gandeng sama ja'a, kalau in gandeng sama tusib? Kenapa idza gandeng sama fi'il madhi, kalau in sama fi'il mudhari? Itu rahasianya kenapa? Nah, ini ternyata saya rangkumkan. Idza digandengkan dengan fi'il madhi yaitu ja'a, bermakna telah datang. Al-hasanah. Jadi telah datang kebaikan dan pasti datang. Maksudnya kata idza kan artinya apabila. Apabila itu menerangkan sesuatu yang telah terjadi. Tapi kalau in itu gandengannya sama fi'il mudhari. Karena fi'il mudhari itu sesuatu yang akan terjadi, belum tentu terjadi. Maka di situ ada wa in tusibhum. Tusib di sini fi'il mudhari digandengkan in. Fi'il mudhari itu sesuatu yang belum terjadi, bahkan jarang terjadi. Yang dimaksud apa? Sayyi'ah, kejelekannya jarang terjadi. Tapi kalau kebaikannya telah terjadi, telah datang. Ini bedanya. Sehingga idza itu gandeng sama fi'il madhi, in gandeng sama fi'il mudhari. Karena idza menunjukkan sesuatu yang telah terjadi, kalau in sesuatu yang jarang terjadi. Itu rahasianya idza sama in, adat syarat. Ya, ini ada ilmunya semua. Terakhir, pemilihan suara atau bunyi. Nah, ini surat An-Nur 35. Bunyi juga dibahas dalam fashoha. Al-misbahu, ini surat An-Nur. Al-misbahu fi zujajah. Az-zujajatu ka'annaha kaukabun durriyun yuqadu min syajaratin mubarakah. Nah, di sini ada apa? Kaukabun durriyun. Di situ ada apa? Tanwin bertemu dal. Kemudian durriyun ketemu ya, tanwin bertemu ya. Idgham. Kemudian syajaratin mubarakah, tanwin bertemu mim. Di situ ada bacaan syiddah, ada idgham, ada ikhfa, bersambung-sambung terus. Itu sangat mengandung fashohah tinggi sekali. Nah, itulah hal-hal yang sangat rahasia, perlu ditelaah keistimewaan Al-Quran dari ilmu fashohah. Sehingga Al-Quran itu adalah kalam yang paling fasih. Demikian sudah saya terangkan mengenai fashohah dan balaghah. Untuk itu siap-siap mengerjakan soal halaman 34 nomor 2 sampai 5 dulu. Sekian, terima kasih. Kalau ada pertanyaan silakan chat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.